Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan membahas mengenai perintah Linux, sistem admin, dan security. Kenapa Linux tahan dari segala serangan malware atau virus? Jawabannya karena Linux menerapkan sistem peraturan hak akses file terhadap user dengan ekstra ketat, sehingga file penting sistem hanya bisa diakses dan dimodifikasi oleh user root. Kemudian cara memahami hak akses file di Linux. Apa itu hak akses file di Linux? Linux menerapkan hak akses file yang sangat ketat. Setiap file akan dibeli label atau file atribut yang menjabarkan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut. Hanya user dan grup tertentu yang bisa membaca, memodifikasi, dan mengeksekusi file tersebut. Atribut ini sering disebut dengan file permission. Tujuan diberlakukannya atau set file permission pada Linux adalah untuk alasan keamanan yang tujuan utamanya adalah membatasi akses user terhadap suatu file. Pada atribut file permission menjelaskan permission atau hak akses untuk 3 kelompok user, yaitu owner menjelaskan permission atau hak akses untuk owner atau pemilik file tersebut. Group menentukan permission atau hak akses untuk sekelompok user yang masuk di dalam grup tersebut. Jadi semua user akan masuk ke grup tersebut, kemudian mempunyai hak akses file yang sama. Other word menentukan permission atau hak akses untuk semua user yang ada di sistem. Kemudian flag file permission, huruf atau RWE atau semacamnya. Untuk menjelaskan hak akses suatu file, Linux menggunakan flag permission, di mana setiap flag menjelaskan hak akses untuk user, owner, group, dan word other. Read atau R adalah hak akses untuk membaca isi file atau folder. Write atau W adalah hak akses untuk memodifikasi sesuatu file atau memodifikasi isi folder. Execute atau EXE adalah hak akses untuk mengeksekusi satu file atau menjalankan aplikasi. Jadi pada atribut file permission nanti ada flag permission seperti di atas untuk menentukan hak akses user terhadap file tersebut. Cara mengubah hak akses file dengan perintah chmod. Jadi jika kamu ingin mengeset permission suatu file dengan hak akses owner, group, dan other, maka kamu cukup mengesetnya menggunakan 3 digit angka, yaitu 755. Seperti chmod 755 nama file folder. Kemudian cara mengeset sticky bit permission. Kamu bisa memberikan atribut sticky bit dengan 2 cara, yaitu numbering value sticky bit permission itu menggunakan sama dengan 1, dan simbol karakter sticky bit permission itu sama dengan T. Cara simbolik chmod plus T home. Atau untuk menghapus atribut permission, kamu juga bisa menggunakan operator minus atau min. Cara numerik. Pertama, kamu harus tahu permission seperti apa yang kamu inginkan pada direktori. Kemudian
dengan mengkonversikannya ke dalam numerik 3 digit permission dan menambahkan angka 1 pada digit awal menjadi 4 digit. Mari lihat dengan perintah ls min l, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian SUID permission, SUID atau set honor user ID up on execution merupakan spesial permission yang diberi kepada file pada Linux sistem secara normal. Ketika aplikasi dijalankan di Linux, aplikasi tersebut dieksekusi menggunakan user dan permission dari user itu sendiri. SUID memberikan permission secara sementara kepada aplikasi agar dijalankan menggunakan user, dan permission dari owner file atau aplikasi tersebut bukan menggunakan user dan permission user untuk menjalankannya. Dan kapan dan untuk apa SUD digunakan? SUD digunakan ketika kita sebagai admin tidak mau memberikan akses root atau sudo kepada user yang akan menjalankan aplikasi tertentu, tetapi aplikasi tertentu hanya bisa berjalan jika dijalankan oleh root. Cara mengeset SUD pada sebuah file atau aplikasi. SUD memiliki numerial value 4 yang simbolik value S. Jadi untuk mengeset file atau folder dengan atribut SUID, kita hanya perlu menambahkan angka 4 pada digit pertama saat set permission menggunakan cara numerical atau octave, dan menambahkan plus S jika menggunakan cara simbolik. Contoh, kita ingin set SUID pada file dengan nama aplikasi SA. Cara simboliknya seperti ini. Cara numeriknya seperti ini. Kemudian SGID permission. SGID permission atau set group ID up on execution adalah spesial permission yang diberikan untuk file atau folder pada Linux. SGID mirip dengan SUID. Perbedaannya hanya adalah SUID menggunakan owner permission untuk menjalankan file atau aplikasi, sedangkan SGID menggunakan group permission untuk menjalankan file atau aplikasi ketimbang menggunakan permission user yang menjalankan file atau aplikasi tersebut. Kemudian cara mengeset SGID pada sebuah file atau aplikasi. Contoh, kita ingin set SGID pada file dengan nama aplikasi SA. Cara simboliknya seperti ini. Kemudian cara numeriknya seperti ini. Cara mengatur hak akses dan kepemilikan file di Linux. Contoh, menggunakan atribut pada file di Linux. Perhatikan output perintah ini. Atribut file pada Linux yang menjelaskan hak akses user terhadap file tersebut ditulis secara berurutan, yaitu RWX untuk masing-masing segmen. Ada 3 segmen atribut untuk setiap file dan folder di Linux, yaitu segmen A merupakan user atau owner permission, simbolnya min RWX. Segmen B merupakan group permission, simbolnya R min X, dan segmen C merupakan other word permission, simbolnya R min X. Cara mengecek hak akses file via terminal.
Untuk melihat file permission, kamu bisa menggunakan perintah ls min l dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Cara merubah hak akses file dengan chmod. Untuk merubah hak akses file atau folder pada Linux, kamu bisa menggunakan perintah chmod. Perintah chmod bisa kamu gunakan dengan dua cara, yaitu memasukkan atribut berupa angka pada perintah chmod atau memasukkan parameter huruf saat menggunakan perintah chmod untuk mengubah hak akses file. Contoh, yang artinya mengeset atribut permission file dengan nama dokumen 1, kemudian membuat hapus user dan grup via terminal. Untuk membuat user, home, directory, dan shell, gunakan perintah seperti ini. Jika ingin mengeset password, gunakan perintah seperti ini. Untuk melakukan perintah lain terhadap user, gunakan perintah seperti ini untuk melihat opsi yang tersedia. Kemudian untuk melihat user yang ada pada Linux, gunakan perintah ini. Jika kamu ingin menonaktifkan atau disable user di Linux, gunakan perintah ini. Untuk menghapus user dan home, directory, serta mail spawn, gunakan perintah seperti ini. Untuk membuat grup baru, gunakan perintah seperti ini. Kemudian untuk melihat semua grup pada anggota di dalamnya, gunakan perintah seperti ini. Kemudian untuk menampilkan semua grup yang ada, kamu bisa menggunakan perintah seperti ini. Kemudian gunakan perintah sudo usermod -a -b group name username untuk memasukkan user ke dalam grup tertentu tanpa mengeluarkan dari grup sebelumnya. Kemudian jika kamu ingin mengeluarkan atau menghapus user dari grup, gunakan perintah seperti ini. Kemudian gunakan perintah sudo group del nama grup untuk menghapus grupnya. Kemudian cara mengubah akses user terhadap shell dan solder. Mengenal apa itu shell pada Linux? Shell simpelnya adalah program yang mengambil perintah dari ketikan yang kamu ketik lewat keyboard dan memberikannya kepada sistem operasi untuk dijalankan.
Cara setting hak akses user terhadap Linux Shell. Ada beberapa part, yaitu yang menyatakan bahwa user tidak diberikan akses ke shell. Part ini baiknya dicek dulu untuk setiap distro Linux yang kita gunakan dan yang tersedia pada Linux kalian. Untuk melihat shell user, kita bisa melihat isi file dengan perintah seperti ini. Cara hak akses atau permission atau privilege user untuk solder ada beberapa cara agar user kamu yang kamu inginkan bisa mendapatkan akses root dengan memasukkan user yang dimaksud pada solder, namun mengedit langsung dan menambahkan user yang dimaksud adalah solusi yang paling mudah. Edit file solder dengan perintah sudo nano. Kemudian cara setting LAN dan WiFi Linux via terminal. Cara connect ke WiFi dengan perintah nmcli. Cek nama dan status perangkat WiFi dengan perintah ini. Jika belum ter-enable, maka gunakan perintah ini untuk mengenable-nya. Hidupkan sinyal WiFi-mu dengan perintah ini. Cari SSD hotspot yang ada dengan menggunakan perintah seperti ini. Connect ke SSID hotspot yang kamu mau untuk kali pertama dengan perintah berikut agar profil dibuat secara otomatis. Kemudian, namun jika kamu sudah pernah connect, kamu hanya perlu mengaktifkan profil dengan perintah ini. Cara connect ke WiFi hotspot yang ada passwordnya di Linux via terminal bisa kita lakukan dengan format perintah seperti ini. Kemudian untuk melihat profil dan status connect, kamu bisa gunakan perintah seperti ini. Untuk disconnect atau memutuskan sambungan dari WiFi hotspot, gunakan format perintah seperti ini. Kemudian cara setting LAN via terminal Linux. Untuk koneksi LAN atau kabel, caranya cukup mudah. Pastikan kabel sudah terpasang ke port LAN dan pada komputer atau laptop. Lalu enable dan interface atau LAN scout dengan perintah seperti ini. Kemudian nama LAN kamu bisa ketahui dengan menggunakan perintah ifconfig-a. Cara mendapatkan IP otomatis atau DHCP via terminal untuk LAN dan WiFi. Lepas taktik IP, gunakan format seperti ini.
Kemudian mendapatkan dynamic IP. Untuk mendapatkan dynamic dari DHCP server, gunakan format seperti ini. Maka secara otomatis Linux akan melakukan prosedur release dan renew IP dari DHCP server. Dan demikianlah video mengenai pembahasan perintah Linux, sistem admin, dan security. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.